Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kami, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pelajaran PPKN kita untuk kelas 11, yaitu yang berjudul Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman Terhadap Bidang IPOLEK Sosbud Hankam, yang artinya Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Nah, kami perlu kamu ketahui bahwa setiap negara pasti punya ideologi, tapi tidak semua negara punya ideologi yang sama. Negara Indonesia punya ideologi Pancasila. Nah, kami untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti lanjutan pelajaran kita, yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Upaya-upaya menghadapi atau menangkal ancaman yang berdimensi ideologi menurut BPPI 2008 adalah melalui kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Konsep penanganan dalam menghadapi ancaman berbasis ideologi ditempatkan dalam kerangka upaya bela negara. Lapis terdepan dalam konsep penanganan ancaman ini terdiri atas unsur-unsur seperti departemen yang membidangi ideologi. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menghadapi ancaman berdimensi politik dilaksanakan melalui dua pendekatan. Apa saja itu, anak kami? Ya, perhatikan. Langkah yang pertama adalah pendekatan ke dalam, yaitu pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai pluralisme bangsa Indonesia. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya stabilitas politik dalam negeri yang dinamis serta memberikan efek penangkal yang tinggi. Yang kedua, pendekatan keluar yang diarahkan untuk mendinamisasikan serat, segi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun kerjasama dan saling percaya dengan negara-negara lain sebagai kondisi untuk mencegah atau mengurangi potensi konflik antar negara yang dimulai dari tatanan internal, regional, supraregional, hingga global. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem pertahanan negara yang ditempuh adalah dengan membangun ketahanan di bidang ekonomi melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Sasaran pembangunan Anne Marie dengan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Bagi perwujudan stabilitas ekonomi, pembangunan ini memberikan efek kesejahteraan dan penangkalan yang efektif, sekaligus mampu menjadi pemenang dalam era globalisasi. Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari internal, prioritas kebijakan dapat berupa penciptaan lapangan kerja padat karya sebagai solusi, memberantas kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari eksternal, Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama dalam tatanan ekonomi politik dunia. Selain itu, dan menjaga hubungan kekuatan-kekuatan sangat penting dalam upaya peningkatan kemajuan ekonomi dalam negeri. Yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Titik isu tersebut menjadi titik pangkal segala permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang melekat, berut berakar, dan bencana sebagai akibat perbuatan manusia. Ancaman dari luar berupa masuknya nilai-nilai budaya dari luar negeri. Yang sulit dibendung, nilai-nilai budaya ini dapat mempengaruhi tata nilai hingga tingkat keluarga. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan dunia berdekatan menjadi sebuah desa global.
interaksi antar manusia terjadi secara langsung, sehingga tak hanya transfer informasi yang terjadi, namun juga transfer nilai-nilai titik. Ada sejumlah nilai buruk yang dapat transfer seperti nilai-nilai individualisme, konsumerisme, dan hedonisme. Walau memang tetap ada nilai-nilai positif yang diterima, seperti keinginan, kedisiplinan, keuletan, bekerja dan belajar, serta pemanfaatan waktu yang baik. Untuk mengatasi ancaman terhadap sosial budaya, pemerintah banyak menggalakkan program untuk meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya. Misalnya dengan program Aku Cinta Produk Indonesia, memberi dorongan pelestarian budaya lokal, serta memberi batasan terhadap media yang memberi dampak buruk terhadap bangsa. Hal ini karena media merupakan saluran yang memudahkan untuk transfer budaya. Yang kelima, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, ancaman militer mendapat perhatian utama karena berakibat langsung terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, dalam menghadapinya, diperlukan strategi pertahanan yang efektif untuk dapat melindungi NKRI dengan segala kepentingannya. Yang berbentuk agresi militer yang dilakukan suatu negara dengan tujuan menduduki sebagian atau seluruh wilayah NKRI dihadapi dengan strategi pertahanan berlapis, meskipun Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer, dalam menghadapi agresi militer. Suatu negara, lapis diplomasi tetap menjadi pilihan sebagai lapis pertama untuk sebesar-besarnya mencegah berkobarnya perang dengan kekuatan senjata. Lapis diplomasi diselenggarakan dengan didukung oleh lapis perlawanan tidak bersenjata dan lapis pertahanan militer dengan menyiagakan segenap kekuatan Tentara Nasional Indonesia di seluruh Indonesia. Sebagai kelanjutan dari dan sekaligus memperkuat upaya-upaya diplomasi, lapis perlawanan tidak bersenjata diberdayakan sebesar-besarnya sebagai wujud penolakan bangsa Indonesia terhadap suatu negara yang hendak menyerang Indonesia. Lapis perlawanan tidak bersenjata dalam hal menghadapi agresi suatu negara dikembangkan melalui usaha-usaha psikologis seperti unjuk rasa seluruh wilayah Indonesia untuk menolak kekuatan militer yang hendak menyerang atau menginfeksi Indonesia, serta usaha lain untuk membangkitkan nasionalisme bangsa Indonesia. Apabila usaha diplomasi serta perlawanan tidak bersenjata gagal atau tidak efektif sehingga tidak mencegah agresi militer yang dilakukan oleh suatu negara, maka lapis pertahanan militer, yakni kekuatan Tentara Nasional Indonesia, menjadi pilihan terakhir dan yang paling menentukan. Dalam hal ini, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk melaksanakan operasi militer untuk perang guna penyelamatan NKRI dari ancaman agresi militer negara lain. C. Ketahanan nasional. Perspektif ketahanan nasional. Terdapat 3 perspektif atau sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional, yaitu sebagai berikut. A. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Ini melihat ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran atau yang dipenuhi keadaan atau kondisi ideal, memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman. Ya, seperti pada gambar, nah kami bisa lihat ya betapa gigihnya prajurit TNI latihan untuk menghadapi segala serangan-serangan, baik itu yang berasal dari dalam ataupun dari luar negeri. 2. Ketahanan nasional sebagai pendekatan. Metode atau cara ketahanan nasional menggambarkan pendekatan yang integral. Integral dalam arti pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek, baik pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan. 3. Pertahanan sebagai doktrin. Ketahanan merupakan konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan bernegara. 2. Gagasan ketahanan nasional. Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an. Pada kalangan militer Angkatan Darat, tahun 1960-an terjadilah gerakan komunisme di Filipina, Malaysia, dan Thailand. Bahkan, gerakan komunis Indonesia berhasil mengadakan pemberontakan
pada tanggal 30 September 1965 yang dikenal dengan G30S PKI. Namun akhirnya dapat diatasi titik menyadari atas berbagai kejadian tersebut. Semakin kuat gagasan pemikiran tentang kekuatan apa yang seharusnya ada dalam masyarakat dan bangsa Indonesia agar kedaulatan dan keutuhan bangsa Indonesia terjamin di masa mendatang. Titik-titik jawaban atas pertanyaan eksploratif tersebut adalah adanya kekuatan nasional yang antara lain berupa unsur kesatuan dan persatuan serta kekuatan nasi yang unsur persatuan dan satuan serta kekuatan nasional. Pada tahun 1968, pemikiran lingkungan SKOAT tersebut dilanjutkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional. Tantangan dan ancaman terhadap bangsa harus diwujudkan dalam bentuk ketahanan bangsa yang dimanifestasikan dalam bentuk tameng yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, ekonomi, sosial, dan militer. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda dari ditinggalkannya konsep kekuatan. Meskipun dalam ketahanan nasional sendiri terdapat konsep kekuatan, titik konsepsi ketahanan nasional waktu itu dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman dan kekuatan yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional tahun 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan intensitas, integritas, kelangsungan hidup, bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional. Dari sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa konsepsi ketahanan nasional Indonesia berawal dari konsepsi kekuatan nasional yang dikembangkan oleh kalangan militer. Barangkali anak kami sampai sini dulu pertemuan kita yang ke-12 untuk kelas 11. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas silakan anak kami buat di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.